selamat siang sobat setia pendengar Krida Radio Indonesia Hits and News Station. Sudah terhubung bersama kita Dr. Aldo Aprijo yang juga sekaligus Ketua Seniman Lampung Peduli Selfie. Halo, selamat siang Dr. Aldo. Halo, siang Bang. Iya, oke, tema yang kita angkat kali ini adalah Dr. Aldo ekspresikan kreativitas dan pengetahuan di tengah pandemi. Oke, kira-kira Dr. Aldo di tengah pandemi nih mengekspresikan kreativitas, ya kreativitas aja lah dulu ya, yang bisa Dr. Aldo jelaskan dulu sebelum kita beralih ke pengetahuan. Kira-kira apa yang bisa Dr. Aldo ekspresikan di tengah pandemi, kreativitas seperti apa gitu loh Dr. Aldo, bisa diterangkan sedikitnya? Oke, siap. Sebelumnya, halo semuanya pendengar Krida Radio. Kita kan tahu sekarang ini kan lagi pandemi ini. Iya. Dengan adanya pandemi ini kan kita kemarin sempat agak terbatas untuk keluar ke rumah. Nah, dari itu kan kita harus mengisi bukan. Nah, jadi jangan mentang-mentang kita nggak bisa keluar rumah, kreativitas kita ikut mati juga. Nah, jadi dengannya adanya musibah itu, maka kreativitas kita harus semakin meningkat. Nah, di dalam situasi pandemi ini kita memanfaatkan era digital sekarang. Nah, karena dunia digital sekarang ini semakin sangat berkembang, jadi selain kita bisa meluaskan atau mengekspresikan apa yang ada di dalam diri kita, terutama melalui seni, nah, ini juga tentu akan menghasilkan income buat kita semua. Nah, di sela-sela kesibukan saya sebagai praktek, saya mengisi kegiatan kreativitas saya dengan terutama membuat lagu, kemudian untuk membuat film pendek. Nah, jadi film pendek ini saya upload ke akun YouTube saya gitu. Oke. Nah, karena kita tahu Bang, kalau sekarang ini kan orang banyak di rumah, tentu banyak megang HP. Iya. Nah, ketika orang ini banyak memegang HP, gimana kita masuk ke dalam situasi tersebut melalui karya seni? Nah, itulah kita manfaatkan YouTube sekarang ini. Karena orang tentu jenuh di dalam rumah, akhirnya mereka membuka YouTube. Nah, disinilah kita ikut masuk melalui seni kreativitas, terutama membuat film pendek. Oke, iya, tapi saya lihat ini Dr. Aldo seniman yang memang benar-benar mantap ya di bidangnya ya. Kayaknya memang Dr. Aldo memelihara akar budaya kita seperti dangdut gitu ya, senangnya ya, Melayu gitu ya. Benar. Jadi kadang-kadang recording juga ya untuk buat lagu gitu ya. Iya, benar. Oke. Jadi untuk yang digarap saat ini apa, kira-kira lagu apa ini Dr. Aldo? Jadi lagu yang terbaru yang mau kita keluarkan ini kan ada Bang. Nah, ini ada 3 yang lagi saya garap. Ada Henti Astana, ada Tafsira Cinema, dan juga ada Lulus dan Rara. Oke. Saya buat label musik juga ini. Oke. Nama label musiknya DRP Record Musik. Wah, keren. Jadi kira-kira dari mana inspirasi Dr. Aldo untuk penciptaan keindahan seni tadi? Kira-kira datang dari mana itu karya-karya ini? Bisa dari pengalaman pribadi, bisa juga dari situasional saat ini, dan bisa juga ya dari teman-teman dekat gitu. Oke, berarti kolaborasi yang indah lah ya untuk penciptaan seni tadi ya. Jadi teman-teman juga mendukung gitu ya. Iya, betul sekali ya. Oke, untuk dari sisi kedokterannya lah ya. Kira-kira Dr. Aldo buka praktek juga ya gitu di rumah? Iya, betul, buka praktek. Nah, jadi umum. Dokter umum Bang. Di Jaya Agung Medikal. Oke. Jadi untuk ini kan kita lihat padat ya kegiatan Dr. Aldo ini ya. Sangat padat ini ya, ini ya melayani masyarakat di bidang kesehatan ya toh.
Ya. juga peduli terhadap seniman-seniman di Lampung. Bagaimana cara membagi-bagi waktunya, Dokter Aldo? Nah, jadi kan hidup ini kan supaya kita terus ini berpikir yang bahagia, Bang. Oke. Jadi pikiran yang bahagia ini tentu akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, ketika saya kerja terus, ini kan otomatis saya kan terutama ya ketemu orang-orang yang lagi sakit gitu. Nah, jadi bagaimana saya mengimbangi supaya bisa juga saya merasa tenang gitu ketika bisa mengekspresikan melalui karya seni Tuhan. Jadi itulah saya atur waktu sedemikian rupa supaya nanti ketika saya sudah selesai praktek, nah itu saya ke studio musik. Nah disitulah saya mulai sore-sore membuat lagu. Nah ketika di sela-sela saya libur itu saya sudah mulai buat yang untuk YouTube, untuk film. Nah jadi ya semua itu nggak kerasa capek kalau kita nikmatin kan, kuncinya pakai kebahagiaan ngejalaninnya gitu. Oke, jadi ada dua ini Dokter Aldo. Yang penuh dengan pengalaman kita juga ya, yang melebihi dunia orang yang agresif, yang melebihi sejarah dan yang melebihi ilmu pengetahuan, ya toh. Jadi keadaan kualitas alam tadi dan ungkapan seni tadi yang hebat ya, sama-sama sulit untuk kita terjemahkan. Memang saya juga masih sulit ya toh, karena aku masih hanya mengerti sebatas kedalaman jiwa dan pemikiran gitu loh. Kira-kira bagaimana Dokter Aldo memandang ini perlu untuk ditularkan kira-kira agar bisa memahami benar ya inovasi-inovasi tadi, tradisi tadi atau misalnya di semua seni ini kan hanya tiruan alam Dokter Aldo ya. Bagaimana menyadarkan kita ya kan tentang indahnya ya karya-karya mahakarya anak bangsa tadi. Ya misalnya Dokter Aldo bisa mau ya anak-anak jalanan kan banyak juga Dokter Aldo ya yang belum terangkum gitu, misalnya bisa mereka berkarya sendiri, Dokter Aldo tularkan gitu ilmu-ilmu itu kan baik juga itu kan. Ya betul. Ada visi apa kira-kira Dokter Aldo ke depan? Ya kalau saya ingin selalu menularkan, Bang, apa yang kita punya itu bagaimana usahanya kita munculkan. Nah, bagaimana memunculkannya? Ya tentu kita saling mencari pengalaman, sharing, mencari teman. Seperti kita nih, walaupun jauh jarak, tapi kita tetap komunikasi. Nah, itu artinya kita bisa tahu nih, oh seperti ini gitu. Nah, kemudian kita harus bisa melihat situasi sekarang ini. Jadi jangan mengikuti arah yang nggak enak gitu atau yang nggak bagus, Bang. Jadi supaya kita berpikir imajinasinya ini bisa makin tinggi gitu. Oke. Jadi tanggapan Dokter Aldo terkait pandemi ini ya, gimana kira-kira dalam rutinitas keseharian? Kan mungkin berubah ya, jadi pola-polanya ya. Bagaimana tanggapan Dokter Aldo menyikapi hal ini? Nah, jadi namanya merubah kebiasaan hidup seseorang ini pasti nggak mudah, Bang. Nah, itu perlu penyadaran diri dari diri kita masing-masing. Apalagi biasanya kita kan kalau ketemu orang saliman, sekarang disuruh nggak saliman, ya kan? Kemudian menjaga jarak, kemudian selalu memakai masker. Nah, ini merupakan adaptasi kebiasaan baru. Di sesuatu yang memang sebelumnya jarang kita lakukan, tapi sekarang ini dengan adanya ini melakukan hal tersebut karena itu memang ada instruksi dari pemerintah dan selain itu juga dan banyak tertular yang namanya virus COVID itu tersebut. Oke, menurut pengetahuan Dokter Aldo lah untuk menata diri ya. Mungkin kita sudah merubah haluan juga di saat masa-masa sebelum COVID ya toh. Setelah di saat ada COVID, kira-kira gimana sepengetahuan Dokter Aldo efektivitas ya kreativitas untuk mengekspresikan itu apakah ada terhambat gitu akibat pandemi ini? Kalau untuk pribadi saya sebenarnya itu tidak menjadi halangan untuk kita mengeluarkan kreativitas karena kreativitas ini banyak sekali yang bisa kita gali, Pak. Oke. Jangan kita ikut mati
kreativitas kita ikut tenggelam hanya karena sebuah virus gitu. Karena kita hidup ini pasti tetap akan ada selalu virus pasti akan bermunculan gitu. Nah, kalau kita karena virus kita kalah, kreativitas kita bukan seorang seniman gitu. Nah, jadi kita nggak bisa berhenti untuk tetap berkreasi hanya karena dan kemudian menghambat. Tapi bagaimana caranya kita menyikapinya dan bisa kita lakukan. Berarti mengalir gitu ya keinginan Dokter Aldo, pengetahuannya juga mengalir gitu ya di saat ada pandemi ini ya. Betul sekali Bang, tetap bisa kita salurkan, tetap bisa itu. Oke, inilah sumber-sumber semua seni nyata tadi dan ilmu pengetahuan tadi memang gini Dokter Aldo. Sebenarnya kita juga belum mengalami hal yang seperti ini ya toh. Jadi untuk memberikan kekuatan motivasi mungkin di sekitar Dokter Aldo gimana kira-kira untuk komunitas selaku ketua seniman Lampung Peduli, bagaimana Dokter Aldo? Jadi namanya ini kan tidak kita juga ada kondisi ini, kita nggak tahu tiba-tiba nongol gitu. Nah, jadi kita menyikapinya sebenarnya virus itu kan bisa kita hindari asalkan kita lakukan protokol kesehatan. Nah, jadi agar kita tetap bisa berkreativitas, tentunya kita lanjutkan aja apa yang punya di ide-ide di pikiran kita, seni-seni yang ada di dalam diri kita dikeluarin aja, Bang. Oke. Jadi nggak usah terbatas karena masih banyak saluran-saluran untuk kita menyalurkan seni dan bakat kita. Gitu. Jadi kayak contohnya ketika adanya pandemi ini kita manfaatkan dunia digital, kita manfaatkan platform-platform seperti YouTube dan streaming radio kayak ini kan kita dengarkan dari jauh kan, dari jarak jauh, nggak mesti harus melihat langsung gitu. Nah, jadi tetap aja lanjutkan gitu. Oke, jadi ini Dokter Aldo seni-seni musik itu ya memang sangat ini ya mampu juga ya mengobati penyakit itu juga ya dokter ya. Betul. Itu bisa menjadi doktrin untuk kita, Bang. Iya. Jadi ketika kita terdoktrin mendengarkan musik, nah itu kan pikiran dan otak kita kan terpacu juga. Nah ketika kita senang, happy ngedengerin musik, maka imunitas tubuh kita ini tentu akan bertambah juga. Nah sedangkan virus COVID ini menyerang orang-orang yang imunnya lemah. Nah jadi tentu ini berdampak yang baik buat kita ketika kita menyukai karya seni. Jadi ada combine-nya antara imunitas kesehatan tubuh. Untuk komunitas Lampung sendiri Dokter Aldo banyak nggak kira-kira untuk yang ya hobi lah yang dokter pahami gitu loh di bidang musik ini ya kan? Kan Dokter Aldo ketua seniman Lampung Peduli ya toh? Ya. Gimana Dokter Aldo melihat ya bagaimana kepedulian di Lampung sendiri gitu loh menanggapi yang Dokter Aldo buat ini? Nah, jadi itulah seorang seni ini kan kemarin karena COVID ini terbatas, Bang. Jadi seperti konser nggak bisa, gitu kan? Nah, kemudian kita berkumpul rame-rame nggak bisa, tidak mendapatkan izin. Nah, disitulah saya berkumpul dengan teman-teman gimana sih solusinya supaya kita tetap bisa kreasi. Nah, akhirnya lah saya lakukanlah supaya bisa muncul kita keluarkan melalui konser virtual, Bang, kemarin. Oke. Secara online. Nah, kemudian yang mempunyai karya-karya seni menggambar, melukis itu kita pasarkan secara online. Jadi ini bisa membantu tingkat pemasukan untuk teman-teman seniman yang terbatas geraknya karena adanya COVID. Gitu. Oke, jadi selain ini kira-kira tepatnya untuk aplikasi nyata di bidang musik tadi sudah sampai sejauh mana Dokter Aldo? Mungkin ada menjaring ke ranah sampai ke internasional imajinasinya atau bagaimana ini musik-musik kita dangdut nih? Kemarin saya baru saja meluncurin itu udah sampai ke Amerika. Oke. Ada Christine di sana penyanyi
yang minat dengan kita dan menghubungi untuk kerjasama. Kemudian yang terbaru dengan Bebusima, Bang. Nah, Bebusima ini dari Malaysia. Oke, jadi ini udah nyambung ya sama Baby Sima ya? Iya, sudah. Wah, keren sekali ya ketua CLP ya. Iya. Iya, iya. Terus gimana nih sama Baby Sima? Masih lanjut ini, masih baru rilis single baru dan ini dia minta lagu baru lagi dalam tahap pengerjaan. Memang misterius juga Dokter Aldo nih ya. Bisa mencakup gitu loh, memperdalam seni tadi ya. Saya juga heran gitu loh. Mengekspresikan keindahan tadi secara abstrak. Emang ya saya sendiri belum sanggup dokter ya. Jadi saya seorang seniman juga, tapi saya hanya bisa kadang-kadang cuman menyanyikan gitu loh ya. Kira-kira apa? Kira-kira ini Dokter Aldo ya, supaya bisa juga saya seperti Dokter Aldo gitu. Kira-kira apa sih motivasi yang bisa Dokter Aldo berikan gitu loh? Jadi tetap aja sebar jaringan, perbanyak jaringan, tawarkan karya-karya kita ke mereka. Nah, dan kita harus untuk menciptakan lagu itu kan memang harus penuh dengan ya penjiwaan yang benar-benar dalam gitu loh Dokter Aldo untuk bisa menghasilkan karya seni tadi toh. Iya betul. Jadi gimana konsentrasi Dokter Aldo untuk bakat seni dalam menciptakan sebuah nyanyian yang wow gitu loh? Gimana kira-kira apa fokusnya, gimana memikirkan inspirasinya apa gitu loh? Itu tadi, karena itu kan seni itu salah satunya anugerah dari Tuhan, Bang. Jadi tinggal kita mengemasnya apa sih yang lagi diminatin orang sekarang. Jadi bisa baca situasi yang terjadi sekarang, apa sih yang lagi disukai itu. Oke. Berarti memang sudah bakat juga ini ya, dari kecil kali ya. Iya, Bang. Ada pasien bisa izin 2 menit, 3 menit sebentar. Oke. Halo. Izin 2 menit sebentar, Bang ya. Iya. Nah. Oke, semua genre musik intinya karisma sendiri itu bisa kita naikkan teman-teman ya, asal kita bisa menjiwai itu tadi ya toh. Ini Dokter Aldo seorang seniman ya sekaligus musisi, dia bisa menciptakan musik gitu loh yang indah ya, dengan goresan-goresan karya seni dangdut lah ya toh. Intinya puncak-puncak kedamaian dalam diri tadi ya, seperti Dokter Aldo tadi dia ekspresikan gitu loh kreativitasnya dengan menciptakan musik-musik lagu dangdut yang happy gitu loh. Nah ini kan sangat dinikmati sama orang barat sana ya toh. Wah itu dia pendengar Krida Radio Indonesia Hits. Intinya bagaimana musik-musik tadi bisa menyentuh kita secara emosional ya toh. Nah intinya disitulah Dokter Aldo mengembangkan bakatnya selain di bidang kedokterannya ya kan. Intinya bagaimana perasaan-perasaan di dalam jiwa hati ya kan ditularkannya dikasihnya melalui sebuah satu karya ya toh, menghasilkan musik yang benar-benar bisa membuat kita menari gitu loh ya kan. Itu dia sobat setia pendengar Krida Radio Indonesia Hits and News Station. Oke, ini sepertinya Dokter Aldo masih sibuknya terima telepon ya toh. Kita putar perdengarkan dulu Novia Bamit nih, ingin jatuh cinta nih ya kan. Nah, di sini dia puncaknya sobat setia. Novia Bamit Indonesia Idol. Tepatan nanti hari Kamis tanggal 22 Oktober jam 11 pagi kita akan on air bersama Richard Jeremy Simanjunta Indonesian Idol 2020. Oke, Dokter Aldo. Iya, itu dia. Sejauh mungkin. Anda masih mendengarkan. Jadi mungkin ini band-bandnya kita perlu tanya juga nih ya.
Bandnya Dokter Aldo ini ya. Apa nama bandnya ini? Kita belum tahu nama bandnya ini. Ini harus di-post. Halo Dokter Aldo. Halo Bang, izin sebentar Bang, ada pasien sebentar lagi. Oke. Berarti masih sibuk nih ya? Ini betul. Iya Bang. Oke lah. Bisa dimungkin. Oke, saudara pendengar Krida Radio Indonesia Hits and Station. Ketempatan Dokter Aldo masih ada pasien. Kita akan mengakhiri sedikit sesi wawancara. Berikutnya part 2 nanti kita akan menghubungi kembali. Oke, intinya belajar musik tadi sama dengan ya seperti kita banyak mendengarkan lah, hobi juga sih ya, bakat ya, bakat itu harus dikembangkan saudara-saudara pendengar Radio Indonesia Hits and Station. Oke, selamat siang sobat setia pendengar Radio Indonesia Hits and News Station. Kita dengarkan Indonesia Hits.